Halo, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Hari ini kita akan memulaikan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, Ibu mengajak agar kita semua berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Ibu. Oke, Kiran, bagaimana cara sikap yang sopan untuk duduk? Oke. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik semua. Kiran, Hadir, Ibu. Jihan, Hadir, Ibu. Selfie. Hadir, Ibu. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang benda, hewan, dan tanaman yang ada di sekitar kita. Sebentar setelah kita belajar atau sementara proses pembelajaran, kita akan diajar untuk mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan pembelajaran. Benda yang ada di sekitar kita itu terbagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda yang tak hidup atau benda mati. Benda yang hidup itu seperti kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita itu benda hidup bisa bertumbuh, berkembang biak, bernafas, dan bisa makan. Tapi dalam kehidupan kita ada juga benda yang tak hidup. Benda yang tak hidup itu adalah benda yang tidak bisa berkembang biak, bertumbuh, mencari makan, atau bergerak. Contohnya itu seperti batu, air, udara, tas, sepatu, atau baju yang sedang adik-adik gunakan. Tapi benda hidup dan benda yang tak hidup itu saling membutuhkan. Contohnya kita sebagai manusia atau makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan juga sangat memerlukan udara dan air. Begitu juga dengan udara, mereka membutuhkan benda hidup yaitu pohon untuk bertukar antara udara yang segar dan yang sudah terpakai atau biasa disebut dengan CO2. Tanaman itu sangat penting dan semua yang ada di sekitar kita, benda hidup dan yang tak hidup itu adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa hidup sampai sekarang karena kita dilengkapi dengan benda-benda yang dapat menunjang kehidupan kita. Untuk itu, wajiblah kita bersyukur kepada Tuhan. Cara kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang sudah disediakan, yaitu dengan memelihara alam, seperti menjaga udara dengan mengurangi polusi, dan menjaga air dengan menggunakan sesuai kebutuhan. Jadi, kalau di rumah airnya sudah tidak dibutuhkan, kerannya dimatikan ya. Iya, Ibu. Oke, sekarang dalam kelas kita ada yang bisa sebutkan benda-benda apa yang hidup yang ada di sekitar kita sekarang ini? Saya, Ibu, bunga. Yang ada di sekitar kita. Saya, Ibu, manusia. Iya. Oke, jadi kiranya yang ada di sekitar kita ini hanya ada bunga yang tidak hidup atau bunga mati istilahnya. Jadi benda itu adalah benda yang sudah dibuat serupa dengan bunga hidup, tapi sebenarnya dia tidak hidup karena terbuat dari bahan-bahan yang tidak hidup atau plastik. Kemudian benda yang tak hidup apa semua yang ada di sekitar kita? Coba sebutkan. Ayo, Jihan. Kursi, meja, tas, kipas angin. Oke, kita sangat membutuhkan itu kan? Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu punya gambar di sini. Tolong anak-anak mengelompokkan benda hidup dan tak hidup. Tapi kita lihat dulu. Di sini yang benda pertama apa? Sepeda, Benda bola, kedua, kupu-kupu, laptop, kado, kuda, kaktus, bunga, awan, foto, buku, matahari, pohon kelapa, ayam, mobil. Yang mana? Coba sebutkan apa semua yang termaksud benda hidup yang ada di gambar ini. Saya, Bu. Oke, Jihan.
hidup di kamar ini. Iya, digambar ini. Kupu-kupu, kuda, kaktus, bunga, matahari, pohon kelapa, ayam. Oke, Bintan. Yang benda tak hidup. Saya Ibu. Oke, selfie. Yang mana? Sepeda, bola, laptop, kado, foto, mobil, buku, matahari, awan. Oke. Terima kasih. Jadi yang disebut-sebutkan Jihan tadi makhluk hidup itu sudah benar. Tapi matahari masih tergolong benda yang tak hidup, sama seperti udara dan awan. Dan yang disebutkan selfie tadi sudah benar. Tepuk tangan. Sama seperti cara kita mengelompokkan hewan atau tumbuhan atau benda hidup dan tak hidup, begitu juga dengan pengelompokan angka. Ada yang disebut dengan satuan, puluhan, ribuan, ratusan. Jadi sekarang kita akan belajar tentang pengelompokan bilangan yang yaitu puluhan. Dimulai dari, karena kemarin kita sudah belajar satuan, puluhan sampai di angka 60. Hari ini kita akan belajar puluhan dari angka 61 sampai 80. Ayo bersama-sama kita ucapkan. Dari 61, 1, 2, 3. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Oke. Itu kan tadi bersama-sama dengan Ibu. Apakah murid-murid sudah bisa sendiri? Bisa Ibu. Oke, tapi sekarang tidak sendiri, langsung semuanya. Tapi mulai dari selfie. Contohnya 61 selfie, kemudian Jihan bersuara 62, baru seterusnya begitu. Oke, dimulai dari selfie. Mulai 61. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80. Oke. Oke, pembelajaran kali ini akan segera kita selesaikan. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mau tanya, ada yang bisa kasih kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Oke, selfie. Apa? Menurut saya benda yang ada di sekeliling kita itu terbagi menjadi dua, ada yang hidup dan ada yang tak hidup atau mati. Begitu juga dengan halnya bilangan, ada yang terbagi jadi satuan, puluhan, ribuan, bahkan ratusan. Oke, terima kasih. Karena pembelajaran kita kali ini telah selesai, sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, see you next time. Dadah. Dadah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik Ibu. Ya, sebelum memulai kelas kita pada pagi ini, Ibu mau tunjuk satu orang untuk berdoa. Kira silakan tunjuk doa. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akan absen dulu ya. Iya Ibu. Katrin Hadir. Jihan Hadir. Kiran Hadir Ibu. ya, hadir semua ya. Oke, kita akan belajar tentang subtema 1, yaitu tubuh manusia. Sebelum itu Ibu akan bagi kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 3 siswa. Nah, di dalam kelompok itu kita akan sama-sama belajar apa saja bagian tubuh manusia dan apa saja fungsinya. Baik, Ibu. Sebelum itu di sini Ibu ada gambar anak laki-laki. Di sini itu ada bagian kepala, terus bagian tangan,
ada bagian badan atas, ada bagian badan bawah, ada bagian kaki. Untuk selanjutnya Ibu akan kasih tugas kelompok. Pertama-tama Ibu mau tanya dulu, siapa yang mau memberikan komentar mengenai apa itu bagian tubuh manusia? Ada yang bisa jawab? Ya, bagian tubuh manusia itu merupakan alat yang diciptakan Tuhan, yang dikaruniakan Tuhan itu dalam bentuk kerangka, membentuk manusia yang memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Oke, maka dari itu Ibu akan memberikan kalian bahan bacaan. Di sini silakan dibaca nama bagian tubuh manusia. Terus nanti kalian akan Ibu berikan tugas ya. Ya, silakan dibaca dulu. Anak-anak, jadi di sini ada tabel tentang anggota tubuh manusia dan fungsi dari anggota tubuh manusia itu. Jadi siapa yang bisa berikan contoh nama Saya, anggota tubuh Ibu. manusia? Kiran. Iya. Kiran, silakan. Salah satu anggota tubuh manusia itu ada tangan, Ibu. Fungsinya itu untuk menulis, bisa digunakan untuk menulis, ambil pegang benda-benda yang ada di sekitar. Iya. Bisa dipakai untuk makan, seperti itu, Ibu. Oke, bagus Kiran. Ada lagi? Saya Bu. Iya, Kaki, ya kaki. Kaki itu digunakan untuk berjalan, untuk bermain, untuk menendang bola. Bagus. Anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari tentang anggota bagian tubuh. Ada yang sebut tadi kepala. Di kepala itu kan ada rambut tumbuh. Nah, untuk perempuannya rambut itu kan harus bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga kan harus merawat rambut. Tapi di sini Ibu mau memberikan contoh. Untuk perempuan kan biasa ikat rambut. Nah, kita biasa membeli ikat rambut itu per lusin kan dijual. Dalam satu lusin itu ada berapa? 12. Ada 12, Ibu. Ya, 12 per lusin. Kalau setengah lusin berapa? 6. Jadi kalau untuk membeli dengan untung yang banyak, kita pakai yang per lusin atau yang setengah lusin saja? Yang perlusin. Yang 12, Ibu. Oke, untuk menutup kelas kita pada hari ini, ada yang bisa simpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan, Katrin. Kesimpulannya itu bahwa setiap bagian-bagian tubuh manusia memiliki fungsi dan cirinya masing-masing. Beri tepuk tangan untuk Katrin. Oke, jadi untuk sebelum pulang kita harus berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya Ibu. Ya, Jihan, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Jihan. Oke, sampai bertemu di minggu depan. See you. Makasih. Dadah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian semua dulu ya. Yang pertama, Selfie, Hadir. Jihan, Hadir. Keti. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu itu kegiatannya kita yaitu meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengomunikasikan serta menyimpulkan pembelajaran. Baik, sekarang silakan buka buku tema kalian. Kita akan pelajari subtema 3 pada pembelajaran 1, yaitu ayo menjadi penemu. Di subtema 3 ini, di situ kalian akan Ibu suruh membaca biografi dari B.J. Habibie. Nah, setelah kalian membaca biografi dari B.J. Habibie tersebut, kalian langsung saja mengerjakan tugas yang ada di bawahnya. Setelah kalian mengerjakan tugasnya, baru Ibu akan menjelaskan mengenai
biografi dari B.J. Habibie tersebut. Siap, Bu. Ya Ibu. Baik, Ibu. Ibu, kita sudah selesai mengerjakan tugas. Oke, sudah selesai mengerjakan tugas ya. Oke, Bu. Baik, sekarang di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai siapa sih B.J. Habibie tersebut. B.J. Habibie atau bisa dipanggil dengan Prof. Dr. Andes Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Beliau ini merupakan salah satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Mengapa demikian? Karena ia memegang teguh suatu prinsip, yaitu bekerja keras, disiplin, dan selalu mengutamakan tentang kejujuran. Oke, kalian tadi sudah membaca biografinya semua, jadi kalian sudah tahu bahwa apa yang telah diciptakan oleh B.J. Habibie. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Apa salah satu keberhasilan yang diciptakan oleh B.J. Habibie? Ibu. Apa? Pesawat terbang, Ibu. Ya, betul, Jihan. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Di sini Ibu mau menanyakan, kalian tahu tidak apa-apa saja transportasi yang ada di dunia ini? Tahu, Ibu. Motor, Mobil, sepeda, Terus apa lagi? kereta, pesawat, Baru? helikopter, kapal. Ya, betul. Semuanya betul ya jawabannya. Oke, alat-alat transportasi ini kita gunakan untuk mempermudah perjalanan manusia. betul. Alat-alat transportasi ini sering kita gunakan untuk mempermudah kegiatan kita seperti mengangkut barang, ada juga bisa mempersingkat waktu untuk kita berpergian seperti kayak pesawat yang tadinya kalau perjalanannya kita bisa lama dengan menggunakan pesawat, itu kita bisa menempuh perjalanan cuman hanya dengan 1 jam saja. Dan juga kalau mobil biasa kita gunakan itu untuk mengangkut barang-barang seperti kalau seumpamanya kalian punya kios, itu kalian bisa menggunakan mobil untuk mengangkut semua barang-barang yang ada di kios kalian. Selanjutnya, adik-adik, anak-anak semua, kita akan masuk ke bagian mengamati. Nah, di sini Ibu mau suruh kalian untuk mengamati bagian-bagian transportasi. Pertama itu motor. Untuk kalian, ada yang pernah mengamati motor? Ada apa-apa saja yang di bagian-bagian motor tersebut? Ada spion, ada knalpot, ada tempat duduknya, ada ban. setirnya, ada bannya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Keti. Iya, Ibu. Jika anak-anak semua, karena kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, maka dari itu Ibu sini ingin meminta kalian untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu ajarkan kepada kalian. Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, Keti, silakan. Apa kesimpulannya? Dari B.J. Habibie kita belajar bahwa orang Indonesia itu tidak dapat dianggap rendah. Dengan B.J. Habibie bisa bersaing di luar negeri, dapat membuat pesawat terbang, dan karena dia orang Indonesia, dia membawa pesawat terbang, industri pesawat terbang di Indonesia, dan hal itu dapat meningkatkan perekonomian di negara kita. Ya, betul sekali. Terima kasih banyak, Catherine, atas untuk itu. Karena sudah Katie simpulkan, maka dari itu Ibu tutup untuk pembelajaran dengan berdoa. Silakan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar kita sampai di rumah dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak. Halo Selamat Ibu, pagi Ibu. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Baik, Ibu sekarang akan mengabsen dulu ya. Yang pertama, Selfie, Hadir. Keti, Hadir. Kiran. Hadir Ibu. Berarti hadir semua ya. Iya, Bu.
Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, dipimpin oleh Keti. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, jadi Ibu hari ini akan mengajarkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada yang tahu cicak? Tahu Ibu. Cicak itu terbang atau merayap? Merayap. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Oke, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Baik, pintar anak-anak. Baik anak-anak, jadi di sini Ibu akan memperlihatkan video tentang perkembangan makhluk hidup. Bisa lihat? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Baik anak-anak, selanjutnya ayo buka halaman 2, lalu cicak-cicak di dinding, lalu amati. Baik anak-anak, setelah diamati lirik dari cicak-cicak di dinding, jadi setiap bernyanyi itu pasti ada nada, tangga nada yang panjang sama yang pendek. Misalnya kayak do, re, mi. Sudah ada yang tahu di sini? Yang tahu angkat tangan. Kalau misalnya nada yang pendek itu misalnya dia pendek, tidak ditarik-tarik kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Tapi kalau yang panjang itu dia kayak ditarik lagi kayak do. Baik anak-anak, di sini ada yang bisa simpulkan apa dari cicak tadi itu? Makhluk hidup. Saya Bu, Tentang cicak. cicak itu adalah makhluk hidup yang merayap dan dia makan serangga. Kemudian ada lagu yang cicak-cicak di dinding, dan di dalam lagu itu ada nada panjang dan ada nada yang pendek. Oke, tepuk tangan untuk Kak Prin. Nanti Ibu kasih tugas, terus dikumpul minggu depan ya. Iya Ibu. Baik, untuk penutup Ibu kasih selfie untuk baca doa. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih Ibu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Dipersilakan untuk Mufliha. Baik Pak, teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Kita pada pagi hari ini untuk melakukan pembelajaran IPA dengan tema pendengaran. Di sini tujuannya untuk mengajarkan anak-anak semua betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan pendengaran. Baik, Bapak punya video pembelajaran untuk anak-anak lihat sebentar. Nanti setelah melihat video ini, nanti Bapak jelaskan lagi.
Ya, baik, dari video tadi sudah kita lihat bahwa bunyi itu suatu getaran yang membuat gelombang akustik melalui media. Terus Bapak akan bertanya, alat untuk pendengar itu apa kira-kira? Nah, baik. Jadi telinga itu organ yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Nah, dari video tadi kira-kira kalau kita di dalam air terus ada dua batu dibenturkan, kira-kira kita di dalam air itu bisa dengar suara itu atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi itu bisa dari video tadi kalau bunyi ini sendiri bisa melalui media transmisi seperti gas, cairan atau padat. Jadi air itu termaksud. Contohnya lagi, kalau satu orang A di ujung meja dengan meja panjang 5 meter, dengan orang B di ujungnya lagi, orang A mengetuk meja, apakah orang si B mendengar bunyi itu? Ya. Jadi di sini kita menyimpulkan bahwa pentingnya menjaga kesehatan pendengaran, karena telinga sendiri berperan penting juga di dalam kehidupan kita. Baik, di sini akan Bapak berikan satu tugas untuk teman-teman nanti berkelompok untuk membuat untuk mempraktekkan pembelajaran untuk mempraktekkan yang seperti di video tadi, untuk membuktikan bahwa bunyi itu dapat didengar dari dalam air maupun di atas meja. Baik, ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya, Bapak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak tutup, tapi sebelum Bapak tutup, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan pulang ke rumah nanti. Baik, untuk Dila dipersilakan dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya, sekian pertemuan dan pembelajaran kita hari ini. Bapak harap pertemuan kita pada hari ini dapat dipahami dan dapat dicerna dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.